Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi kehidupan kita semua adalah berserah dan bukan menyerah. Sama-sama katakan dengan saya harus berserah. Semuanya sama-sama katakan dengan saya harus berserah. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus berserah dan tidak menyerah. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Yesuslah yang memedulikan hidupmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap masing-masing dari kita pasti memiliki pergumulan serta tantangan di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga kita, baik itu di dalam pekerjaan dagang bisnis kita, baik itu di dalam pelayanan kita, baik itu juga di dalam studi sekolah kita, baik itu juga di seluruh aspek kehidupan kita. Setiap dari kita pasti punya masalah. Setiap dari kita pasti menghadapi problematika kehidupan. Selama saudara dan saya masih hidup di dunia ini, berarti kita masih akan berjumpa dengan masalah, dengan tantangan, dengan rintangan, dengan pergumulan, dengan tekanan hidup, dan dengan berbagai-bagai cobaan yang ada, yang menanti di depan kita. Tetapi kabar sukacitanya adalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan senantiasa selalu menyertai langkah kaki hidup saudara dan saya. Oleh karenanya minggu yang lalu saya mengatakan, Yesus adalah Tuhan Immanuel. Dia adalah Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai oleh Tuhan. Hidup saya dibimbing oleh Tuhan. Nah, dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan kehidupan, maka Tuhan mengajarkan saudara dan saya, setiap kita, setiap orang percaya untuk berserah dan bukan menyerah. Meskipun kita menghadapi tantangan, meskipun kita menghadapi pencobaan, meskipun kita menghadapi pergumulan, meskipun kita menghadapi rintangan kehidupan, Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk berserah dan bukan menyerah. Sama-sama kembali katakan dengan saya harus berserah. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus berserah. Yang menyaksikan di Instagram, di YouTube, sama-sama katakan dengan saya harus berserah. Saya tidak boleh menyerah. Amin. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa perbedaan dari berserah dan menyerah? Mungkin ada saudara yang berkata, apa sih bedanya menyerah dan berserah? Nah, jika kita berserah, maka fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karya-karyanya. Ketika saudara dan saya berserah kepada Tuhan Yesus, itu berarti fokus kita hanya kepada Kristus dan juga karya-karyanya. Artinya adalah saya percaya hidup saya akan ditolong oleh Tuhan. Saya percaya hidup saya, pergumulan saya, permasalahan saya akan dibela oleh Tuhan. Saya percaya saya akan melihat mujizat. Saya akan percaya saya akan melihat jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan saya. Saya percaya Tuhan akan membuat mujizat dan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang atas setiap pergumulan saya, atas setiap permasalahan saya, atas setiap utang piutang saya, atas setiap perekonomian saya, atas setiap masalah dalam pelayanan saya. Saya percaya selama saya berserah, Tuhan akan turun tangan, membela, menolong, membimbing, serta memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan saudara dan saya. Inilah definisi dari berserah. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika saudara dan saya menyerah, maka fokus kita hanya kepada diri kita sendiri dan juga kepada pergumulan dan persoalan yang sedang menimpa kita. Artinya adalah saya adalah orang yang gagal, saya tidak sanggup dan sudah tidak mampu lagi menghadapi hutang piutang saya. Saya nggak sanggup menghadapi pergumulan rumah tangga saya. Saya udah nggak bisa lagi menghadapi dagangan bisnis saya yang semakin bangkrut ini. Saya yakin Tuhan tidak tolong saya. Tuhan nggak dengar doa saya. Bahkan Tuhan nggak becus urus saya. Dan kalau kayak begini terus, lebih baik saya menyerah saja. Saya mati saja. Rumah tangga saya nggak ada solusi dan jalan keluar. Lebih baik saya bercerai saja. Lebih baik saya keluar saja dari pelayanan. Lebih baik saya berhenti saya dari kantor ini. Nah, orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang fokusnya hanya kepada dirinya sendiri dan juga kepada persoalan yang sedang dia hadapi. Dia nggak pernah melihat kebaikan Tuhan. Dia nggak pernah sadar akan anugerah Tuhan. Dia hanya menyadari pergumulannya,
tantangannya, tekanan hidupnya, hutang pihutangnya, masalahnya, dan seluruh kekurangan-kekurangannya. Berbeda dengan orang-orang yang berserah. Orang-orang yang berserah pasti yakin Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan membela saya. Tuhan akan membimbing saya. Tuhan akan membuat mujizat dalam kehidupan saya. Dan saya harus bersabar menunggu. Indah pada waktunya Tuhan, saya akan ditolong, saya akan diberkati, saya akan melihat mujizat dan karya Kristus dalam kehidupan saya. Inilah bedanya berserah dan menyerah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita tidak boleh menyerah dalam menjalani kehidupan ini? Kenapa sih orang Kristen dalam hidupnya nggak boleh menyerah? Kenapa sih orang Kristen harus tetap berjuang, berjalan bersama dengan Tuhan? Kenapa sih orang Kristen, orang percaya, ya udahlah kita berserah aja lah, kita cerai aja lah, rumah tangga kita hancur aja lah, kita pisah aja lah. Kita berhenti aja lah hubungan sampai di sini. Kita mundur aja lah dari pelayanan dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak boleh menyerah? Yang Tuhan Yesus ajarkan bagi hidup saya, untuk saya bagikan, untuk kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, karena kita masih memiliki Tuhan Yesus dan anugerahnya. Sama-sama katakan dengan saya masih memiliki Yesus. Sekali lagi, sama-sama katakan dengan saya masih memiliki anugerahnya. Tuhan nggak mau kita menyerah karena kita diingatkan kita masih punya Yesus. Apa artinya kita masih punya Yesus? Bahwa masih ada orang yang akan menolong kita. Siapa namanya? Namanya Yesus. Bahwa masih ada pribadi yang akan memberkati kehidupan kita. Siapa namanya? Namanya Yesus. Jangan lekas-lekas menyerah. Jangan lekas-lekas putus asa. Jangan lekas-lekas lari dari persoalan yang ada. Ada masalah, hadapi. Ada masalah, hadapi, saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita nggak boleh menyerah. Karena kita masih memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki segala sesuatunya. Waktu kita susah, Yesus yang akan mencukupkan kita. Waktu kita sedih, Yesus yang akan menghibur kita. Waktu kita punya hutang, Yesus yang akan melunasi hutang piutang kita dengan caranya yang ajaib. Waktu kita sakit, Yesus yang berjanji bahwa lebih bilurku kamu akan disembuhkan. Waktu kita seorang diri, dia berjanji, aku Immanuel yang tidak akan meninggalkan kau seorang diri, dan aku akan menyertai kehidupanmu. Itu kata firman Tuhan. Saudara dan saya masih punya Yesus. Dan lebih daripada itu, saudara dan saya masih hidup di dalam anugerahnya. Apa artinya hidup di dalam anugerahnya? Saudara tinggal rest saja dalam Kristus. Kristus yang akan bertindak menggantikan hidup kita. Memberkati kita, menyertai hidup kita, dan memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Inilah alasannya mengapa saudara dan saya tidak boleh menyerah. Karena kita masih punya Yesus. Saudara dan saya masih memiliki Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, percaya saudara. Orang boleh fitnah kita, orang boleh rendahin kita, orang boleh jelekin kita, orang boleh gak suka sama kita. Kitalah yang akan tetap dibela dan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita gak boleh menyerah? Jawabannya yang pertama, karena kita masih punya Tuhan Yesus Kristus dan anugerahnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa kita gak boleh menyerah? Karena tidak ada masalah yang kekal dalam kehidupan ini. Masalah saudara dan masalah saya pasti ada tanggal kadarluasannya. Pasti ada tanggal expired date-nya. Nggak selama-lamanya saudara akan miskin. Nggak selama-lamanya saudara akan ngontrak. Nggak selama-lamanya saudara menghadapi masalah COVID-19. Nggak selama-lamanya usaha saudara menghadapi masalah. Pasti ada masa kadarluasannya. Sama-sama katakan dengan saya, tidak ada masalah yang kekal. Hujan aja ada berhentinya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi cuman masalah kita. Selama masih ada Yesus, masalah bukanlah masalah. Tetapi masalah adalah cerita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana hidup kita ditolong Tuhan. Bagaimana hidup kita disertai Tuhan. Bagaimana hidup kita dibela oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu sendiri menyediakan pintu-pintu berkat yang baru. Untuk mengangkat kita, mempromosikan kita. Dan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Sadarlah saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita hidup di dalam anugerahnya. Kita hidup dalam penyertaannya. Kita hidup di dalam pembelaannya. Saudara tidak seorang diri. Orang di sekitar kita boleh meninggalkan kita. Suami istri kita boleh meninggalkan kita. Rekan-rekan pelayanan kita boleh mengkhianati dan meninggalkan kita. Tetapi Yesus Kristus setia dengan anugerahnya terhadap hidup saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dia janjikan, dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dan memberikan kita air yang tenang, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ingat, kita nggak boleh menyerah karena setiap masalah punya tanggal kadarluasannya. Hari ini kita bergumul tentang keuangan, besok pasti pergumulannya bukan tentang keuangan. Hari ini kita bergumul tentang masalah rumah tangga, besok pasti masalahnya bukan masalah rumah tangga lagi. Itu artinya setiap hari
ada saja berkat yang baru, masalah yang baru, anugerah yang baru. Karena tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini kecuali Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa hidup orang Kristen tidak boleh menyerah ketika orang Kristen menghadapi tantangan, pergumulan, serta tekanan kehidupan yang ada? Yang Tuhan ajarkan untuk saya bagikan bagi saudara dan saya dimanapun Anda berada. Karena menyerah adalah kemauannya setan. Setan mau kita menyerah. Setan mau kita mengakhiri hidup kita. Setan mau kita tidak mengandalkan Tuhan. Setan selalu berdusta, merayu hidup saudara dan saya untuk berkata dalam hati, pikiran, dan perasaan kita, udah nggak ada jalan keluar dari setiap pergumulanmu. Udah nggak ada yang menolong permasalahanmu. Hutangmu pasti nggak lunas. Masalahmu pasti tidak akan selesai. Kamu pasti nggak akan berhasil. Kamu kan orang yang gagal. Kamu kan yang begini. Intinya setan tidak mau melihat anak Tuhan diberkati. Intinya setan tidak mau melihat saudara dan saya meraih kemenangan yang gilang gemilang. Intinya setan mau hidup saudara dan saya hidup ditekan, hidup dalam penjara, hidup dalam kuasa tekanan iblis, bahkan hidup terkurung dengan pergumulan dan masalah demi masalah. Jangan menyerah, karena menyerah maunya setan. Menyerah maunya iblis. Menyerah itu maunya setan. Saudara, jangan menyerah. Tapi Pak, suami saya udah nggak peduli sama saya. Kan masih ada Yesus yang peduli. Kalau Yesus yang peduli, Yesus yang akan menjamah hati suamimu. Tapi Pak, istri saya sudah mengusir saya. Kan masih ada Yesus yang nggak mengusir Bapak. Kalau Yesus tidak mengusir Bapak, Yesus yang sama akan menjamah hati istrimu. Anak-anak muda. Kalau anak-anak muda punya cita-cita ingin sekolah di luar negeri, cuman mama papa tidak mampu, nggak punya uang, masih ada Yesus. Jangan menyerah. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, yang hari-hari ini sedang mengalami krisis ekonomi karena persembahan gereja mungkin sedikit dan lain sebagainya, karena ibadah secara online seperti ini. Saya mau katakan, masih ada Tuhan, jangan menyerah. Dia adalah gembala kita yang ajaib, yang memberikan makan bagi domba-dombanya. Jangan menyerah, tetapi berserah. Ketika kita berserah, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat tanggung jawab Tuhan. Kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Di minggu pertama ini, sebelum kita masuk perjamuan suci, kita harus menyadari, oh ya, Yesus sudah mati buat saya. Kalau Yesus sudah mati buat saya, masa pergumulan saya dia nggak tolong? Masa masalah saya dia nggak tolong? Masa utang piutang saya dia nggak lunasin? Masa masalah pelayanan saya, masa dia nggak selesaikan? Karena dia udah mati buat saya. Nggak mungkin dia membiarkan saya. Nggak mungkin dia mengacukan saya. Nggak mungkin dia meninggalkan saya. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu artinya saya akan menerima mujizat. Saya akan menerima pertolongan. Saya akan menerima berkat Tuhan. Saya akan menerima pintu-pintu berkat yang baru. Dan saya akan melihat hidup saya akan keluar. Ketika saya menghadapi masalah, hidup saya akan keluar lebih daripada pemenang. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya masuk bagian terakhir dalam inti khotbah saya. Setelah ini, saudara persiapkan perjamuan suci, persiapkan roti dan anggur, teh juga boleh, atau biskuit juga boleh, atau roti biasa juga boleh di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, adapun orang yang hidup dalam kebeserahan kepada Tuhan, maka yang pertama hidupnya akan melihat kuasa Tuhan. Adapun ketika saudara dan saya berserah kepada Yesus, apa yang akan kita lihat? Yang akan kita lihat adalah kuasa Tuhan. Hanya orang-orang yang berserah kepada Yesuslah yang akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau orang-orang yang menyerah, dia nggak akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Justru dia akan melihat kemalangan. Justru akan dia melihat kegagalan. Justru dia akan melihat kehancuran. Makanya rumah tangga orang Kristen jangan mudah ngomong bercerai. Jangan mudah ngomong udah kita pisah aja. Jangan mudah ngomong udah kita masing-masing aja. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang gampang ngomong, saya mau bunuh diri aja. Padahal cuma utang 1 juta. Ya elah, Tuhan Yesus. Utang 1 juta aja sampai mau bunuh diri. Tuhan kita itu lebih dari 1 juta. Udah saya mau kabur aja deh Pak Pendeta, saya nggak kuat tinggal sama suami saya. Saya mau lari aja deh, saya nggak kuat tinggal sama istri saya. Mulutnya kayak comberan, mulutnya kayak preman pasar, ngomong melulu, ngamuk-ngamuk melulu. Aduh,
Orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan. Tuhan akan menolong pergumulannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tahu kita memiliki keterbatasan, kemampuan yang terbatas. Oleh karenanya dia sertai kita dengan anugerah. Oleh karenanya dia sertai dengan kita dengan kemurahannya. Oleh karenanya dia menyertai kita dengan kebajikannya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Tak terukur panjang kasih setianya dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan siaran langsung ini, saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak gampang tersinggungan, sebentar-sebentar mundur dalam segala aspek, bukan hanya di pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan. Ya udah, saya menyerah deh, saya mundur deh. Jangan, saudara. Mundur dan menyerah itu emang maunya setan dalam kehidupan kita, supaya kita nggak melihat kuasa Tuhan. Coba bayangin kalau Musa mundur, Bapak Ibu. Musa mundur, terus dia berteriak sama Tuhan, Tuhan, lu gila kali ya Tuhan. Di depan laut Tebrau, di belakang tentara Mesir, kanan kiri padang belantara, lu mau bikin gua mampus Tuhan. Enggak tuh. Musa nggak teriak begitu. Musa meyakinkan dirinya, menguatkan dirinya, bahwa aku percaya Yahweh nenek moyangku, Tuhan nenek moyangku, Elohim nenek moyangku akan menyertai kehidupanku. Dan benar, Musa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Laut Tebrau terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel menjadi saksinya bagaimana mereka berjalan, melintasi, melampaui Laut Tebrau yang terbelah dua. Mereka melihat kuasa Tuhan. Orang-orang yang berserah selalu melihat kuasa Tuhan. Orang-orang yang berserah selalu melihat pertolongan Tuhan. Orang-orang yang berserah selalu melihat mujizat-mujizat Tuhan. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan akan selalu mengalami kemurahan demi kemurahan di dalam hidupnya. Karena dia sadar, yang berperang ganti kita bukanlah kita, tetapi Tuhan Elohim kita yang berperang menggantikan kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita, dan memberikan kita pada akhirnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, adapun orang yang hidup dalam keberserahan kepada Tuhan, yang kedua, hidupnya akan menjadi kesaksian. Dia akan menjadi saksi dimanapun dia berada. Rumah tangga saya tadinya mau bercerai, tapi karena kemurahan Tuhan, akhirnya nggak jadi cerai. Haleluya. Saya tadinya sakit, nggak bisa jalan 14 tahun, karena anugerah Tuhan saya disembuhkan, saya bisa jalan. Haleluya. Akhirnya kita menjadi kesaksian, mempermuliakan nama Tuhan. Bukan menjadi orang yang gampang komplain, bergerutu, sungut-sungut, marah-marah, emosional, nggak jelas. Kayak orang gila, saudara. Tapi ketika kita menyadari, oh Tuhan itu baik, anugerahnya itu ada bagiku. Aku nggak boleh menyerah, aku harus berserah. Karena ketika aku berserah, aku akan melihat pintu-pintu yang baru akan dibukakan bagi kehidupanku, bagi pelayananku, bagi pekerjaanku, bagi bisnisku. Aku percaya, haleluya. Amin, jemaat Tuhan. Saya yakin saudara yang menonton ini, imannya dibangkitkan, imannya dikuatkan, imannya dipulihkan. Jangan lagi menyerah. Karena memang itu maunya setan. Karena itu memang maunya iblis. Agar saudara ditekan, agar saudara diintimidasi, agar saudara pada akhirnya ngambil keputusan-keputusan bodoh. Rumah tangga jadi korban perceraian. Anak-anak jadi korban. Pelayanan jadi korban keegoisan kita. Kantor jadi korban keegoisan kita dan lain sebagainya. Tapi mulai hari ini, mari kita berserah. Mari kita pakai hidup kita menjadi saksi kemuliaan di tangan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan perjamuan suci. Dalam perjamuan suci kita akan mengingat karya kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah berkorban bagi kita. Masa sih kita mau menyerah? Yesus saja nggak menyerah kok. Sampai di atas kayu salib Yesus berkata, it's finished. Sudah selesai Bapa. Kuserahkan nyawaku ke dalam tangan kehendakku. Haleluya. Jangan menyerah. Berserahlah. Orang-orang yang menyerah, dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Tetapi orang-orang yang berserah, Tuhan, kuserahkan warung ini ke dalam tangan Tuhan di masa pandemik. Tuhan berkati. Dan dia akhirnya bersaksi. Tadinya warung saya harusnya bangkrut, harusnya tutup. Tetapi karena kemurahan Tuhan, saya bersama dengan anak-anak saya bisa makan. Bahkan bukan hanya bisa makan, bisa nabung. Bahkan bukan hanya bisa nabung, bisa simpan uang untuk jalan-jalan keluar kota. Ini puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan menyerah, melainkan berserahlah kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, adapun orang yang hidup dalam keberserahan kepada Tuhan, hidupnya tidak mudah untuk dikalahkan dengan persoalan dan pergumulan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pergumulan itu memang ada, tekanan itu memang ada, tantangan itu memang ada dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi selama kita berserah kepada Tuhan, saudara dan saya tidak mudah untuk dikalahkan, tidak mudah untuk ditekan, tidak mudah untuk dibelenggu, tidak mudah untuk dipenjara dengan pikiran negatif, dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan, dengan suara-suara setan di telinga, di hati pikiran kita yang selalu berkata, rumah tanggamu akan bercerai, karirmu akan hancur, pelayananmu akan hancur karena ditinggalkan banyak orang, kamu akan menjadi orang yang tidak berhasil dan lain sebagainya. Nggak mudah untuk ditekan, saudara. Saya dalam hidup menjalani pelayanan oleh karena anugerah Tuhan, banyak tekanan, banyak tantangan, saya jalan terus. Saya memandang Yesus, saya pegang firman Yesus, saya pegang suara Yesus, saya hidup dalam anugerah Yesus, saya berserah dan saya tidak mau menyerah. Orang boleh meninggalkan saya. Saya percaya Yesus selalu beserta dalam kehidupan saya. Selama saya tidak berbuat jahat, selama saya tidak berbuat dosa, saya tetap melangkah dalam anugerah Tuhan. Saya tetap melangkah dengan percaya kepada Kristus. Saya tetap melangkah dalam tuntunan dan gandengan tangan Tuhan dalam kehidupan saya setiap hari. Dan hasilnya, saya hari ini bersaksi, gereja semakin dipercayakan banyak jemaat. Setiap kali live kita dipercayakan ribuan jiwa untuk mengikuti live. Karena kondisinya memang harus dijalankan dengan ibadah-ibadah online karena situasi pandemik hari-hari ini semakin tidak menentu. Sudah turun tetapi naik lagi situasi grafik tentang COVID-19 di Indonesia. Tetapi saya percaya tidak ada masalah yang kekal. Badai pasti berlalu, COVID-19 juga pasti berlalu. Kita nggak bisa ditekan dengan apapun. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, gak bisa kita ditekan. Kalau cuma punya hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya mau bersaksi dulu saya juga pernah mengalami hutang 100 juta lebih, saudara. Itu bunganya saja. Bunganya saja 100 juta lebih. Tetapi saya tidak mau menyerah. Saya berserah kepada Tuhan. Saya mohon ampun kalau saya salah dalam mengambil keputusan. Dan dalam waktu 3 bulan, Tuhan selesaikan hutang saya. Tuhan selesaikan seluruh masalah saya. Tuhan itu ajaib, Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa. Dan akhirnya saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan? Demikian juga hidup saudara dan saya. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk saudara dan saya menjadi saksi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari mulai hari ini, di minggu yang baru, di hari kedua ini, kita belajar berserah kepada Yesus. Kita belajar berserah kepada firman Yesus. Kita belajar berserah dengan anugerah Yesus. Dan janganlah kita bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Karena firman-Nya jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah firman di ibadah Minggu Anugerah, di minggu yang baru, di bulan yang baru, di tahun terobosan tahun 2021. Amin untuk firman Tuhan.